Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menguatkan iman Islam kita semua. Semoga iman Islam kita semua Allah kuatkan. Keberkahan, kemuliaan, kesehatan, keselamatan Allah limpah curahkan kepada kita semua. Syukur nikmat-nikmatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salam limpah curah baginda alam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaat baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk mitra semua berbagai kalangan. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat pikiran, selalu sehat ucapan, selalu sehat hati, selalu sehat jiwa raga, selalu sehat akhlaknya dan adatnya. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kali ini mitra ada yang bertanya ke saya lewat WA pribadi. Katanya bertanya gini, jikalau kita wirid zikir mitra la ilaha illallah ataupun wirid apapun yang sudah diijazahkan guru-guru kita, itu dia membayangkan wajahnya gurunya. Misal ada yang bertanya ke saya gitu mitra. Jadi kalau menurut saya simpel saja. Kalau dikir, kalau ibadah, jangan bawa-bawa guru mitra. Jangan bawa-bawa bayangan ya. Kalau lagi dikir, baca ayat-ayat suci Al-Quran apapun, itu kita fokus, intinya hati kita, jiwa raga kita, pikiran kita fokus ibadah gitu. Jadi tidak, otak kita tidak ngelag, pikiran kita tidak ngelag, jiwa raga kita tidak ngelag, lurus saja untuk kita beribadah. Kalau dikir, kalau panjatkan dikir aja. Kalau panjatkan istilahnya bismillahirrahmanirrahim, misalnya kalam-kalamullah yang kita bacakan, panjatkan aja itu bukannya. Makanya di kala itu akidah dan iman Islam kita dan keyakinan kita harus kuat, kokoh, sekuat baja mitra. Jadi tidak tergoyangkan pikiran kita berpancar ke sana ke sini, ke sana ke situ gitu. Itu tanya. Berarti kan kalau secara logikanya, kalau kita berzikir, kalau orang-orang yang punya hutang, dia ingat hutang gitu kan. Dia ingat cari duit di mana ini bakal bayar hutang. Nah, itu salah besar gitu mitra. Salah besar gitu kan ya. Kalau nanamkan secara gitu, kita cinta Rasulullah juga kan tidak boleh membayangkan wajahnya. Itu kan baginda Rasul, tidak boleh membayangkan wajahnya gitu kan istilahnya. Nah, itu anjuran gitu kan ya istilahnya. Gimana kita cara mahabbah yang baik dan cara tepat yang baik untuk mahabbah ke guru-guru kita, itu ada. Ini versi saya mitra. Yang pertama, jikalau guru-guru kita masih hidup ya, kita wajib bersilaturahmi. Itu dohiriyah mitra. Kita punya beras, kasih. Kita punya uang, kasih. Ya, kita minta doanya lagi. Ataupun kita minta ijazahnya lagi, gitu kan? Nah, itu secara dohiriyah, melendang di alam dunia, gitu kan? Silaturahmi. Sering-seringlah bersilaturahmi. Jikalau guru kita sudah wafat, sudah almarhum, tanamkan keyakinan kita kasih doa ya, kasih doa. Sewaktu kita ingat, kita munajat ke Allah, summa ila arwahi gitu mitra ya, khususon sebutlah nama guru kita Al-Fatihah. Nah, itu cukup segitu juga. Ataupun baca-baca ayat sesudah sholat, itu mah kewajiban lah sesudah sholat istilahnya. Jika kita ingat ke guru kita yang sudah wafat, tawasul, kiriman doa gitu kan ya. Dikala istilahnya guru jauh,
ya, dikala guru jauh, istilahnya kita jauh, ongkos berapa gitu kan, cukup kita kirim doa ke guru-guru kita dengan cara ini, versi saya maaf ya, dengan cara bil jasadi waruhaniyah al-fatihah. Nah gitu, bil jasadi waruhaniyah al-fatihah, kita bacakan fatihah ataupun satu fatihah, 3 fatihah, 7 fatihah, itu gimana kita ikhlasnya, itu sampai kita menghadap ke guru-guru kita mitra. Mahabbahnya kita pasti kuat itu ke guru-guru kita, istilahnya tanamkan keyakinan yang kuat dan kokoh sekuat baja gitu kan istilahnya. Nah itu makanya kalau kita berguru, istilahnya kalau pengen nanamkan keyakinan istilahnya apa ke Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita terkabulkan, itu jangan lupa, jangan telat itu silaturahmi ke guru-guru kita gitu kan. Tapi yang kena di hati kita gurunya gitu kan, ada juga yang tidak kena di hati kita, itu mah balik lagi ke versi kita semua lah gitu mah. Nah itu mitra, jadi kita jangan salah langkah, kita jangan salah kaprah gitu kan ya. Saking cintanya ke guru-guru kita membayangkan wajahnya guru kita gini lah, salah kalau menurut saya, kurang tepat kalau menurut saya. Berarti ibadah itu istilahnya nggak ada ikhlasnya, wirid-wirid kita, dikir kita nggak ada ikhlasnya gitu kan. Nah sebab itu tanamkan kebaikan semua juga. Kalau perjalanan hidup diawali dengan niat. Kalau niat kita istilahnya bagus, perjalanannya kita bagus, ya perjalanan itu kan perjalanan hidup kita gitu, perjalanan caranya mitra, ya caranya itu benar ataupun tidak gitu, mencong ataupun tidaknya itu kita harus benar. Yang ke satu niat, yang kedua perjalanan hidup itu kan ya, dan cara yang ketiga ikhlas, niat amal ikhlas. Nah itu pengamalannya itu di dalam pengamalan itu kita diwajibkan harus lurus saja, jangan banyak pikiran gitu kan ya. Adapun pengen lebih istilahnya cinta dan mahabbah ke guru-guru kita, itu yang ke satu tanamkan keyakinan kita istilah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah ngucurkan keberkahannya kepada kita sebab kita beramal soleh, sebab kita beramal bagus, beramal baik, perjalanannya juga dengan baik dan ikhlas gitu. Sebab yang diberkahkan Allah Subhanahu wa taala itu yang ke satu niat, yang kedua amal, yang ketiga ikhlas. Nah gitu. Kalau niatnya bagus misalnya, di dalam perjalanannya jelek, ikhlasnya mana? Itu nggak ada keberkahan gitu istilahnya. Nah, tapi tanamkan lagi itu, balik lagi ke mitra semua juga punya alibi, semua juga punya IQ, otak masing-masing versi gitu kan. Ini kan di bidang, saya bicara bidang versi saya, pengalaman saya gitu kan, bidang mahabbah ke guru-guru saya. Nah itu ya. Nah seperti mahabbah ke ibu bapak kita, mahabbah tanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita menyayangi ibu bapak kita, yang ada kita ruat, yang ada akhlak kita di mata ibu bapak kita harus benar dan harus baik. Selebihnya punya uang kita kasihkan ke ibu bapak kita gitu kan. Ya, istilahnya ruatlah gitu kan dengan amal yang baik untuk kita, sebab kalau ibu bapak kita lihat anaknya beramal soleh juga, itu waduh suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Apalagi kalau mendoakannya sampai keluar air mata, itu kan itu mantap sekali itu. Dunia wal akhirah itu mitra. Ya, istilahnya. Ada istilahnya yang lupa kepada ibu bapaknya, lupa kepada istilah keluarganya. Waduh, itu tidak ada keberkahan. Kalau versi saya, tidak ada keberkahan. Berkahnya di mana? Kita hidup ini semuanya juga istilahnya dari ibu bapak kita. Kalau nggak ada ibu bapak kita, itu nggak bakalan hidup kita. Ya, jadi harus berterima kasih gitu kan. Ataupun almarhum ibu bapak kita, wah jauh katanya istilahnya meninggalnya di sana gitu kan, kirim doa aja, sumaila arwahi, sebutlah nama ibu bapak kita ataupun sebut nama bapak kita, itu al-fatihah ya, itu istilahnya gitu. Nah itu suatu amal yang sangat luar biasa, suatu amal yang keberkahan yang sangat-sangat waduh luar biasa, itu tinggi besar keberkahannya itu ya. Nah itu menjawab yang bertanya. Tapi bagus ini ada inisiatif gitu kan. Jadi kita bisa meluruskan ya akidah yang mencong dan akidah yang lurus kita luruskan. Tapi semuanya juga berdasarkan pengalaman saya gitu kan. Nah, adapun
istilahnya masuk di akal, masuk di logika, ambil. Kalau tidak masuk di akal, tidak masuk di logika, jangan komplain. Itu buang aja lah jauh-jauh. Ya, istilahnya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Semua berdasarkan pengalaman saya unjukkan. Jadi untuk mencontoh dengan istilahnya niat saya untuk syiar aja lah. Syiar istilahnya di YouTube, syiar istilahnya di berbagai kalangan, berbagai masyarakat. Adapun diterima dan tidaknya itu kita harus punya filter masing-masing gitu. Nah itu alhamdulillahirabbil alamin, kita semua selalu dirahmati dan diberkahkan, dimuliakan, disehatkan, diselamatkan dan dipanjangkan umur ya. Jadi syukur itu yang paling utama gitu. Harus dipentingkan syukur, syukur dan syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.